Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kurniawati. Nama saya Siva Nur Hidayah. Nama saya Nadia Umamilandari. Nama saya Sinta Tasya Smapuri. Dan saya Ramadhani Kota Ayu. Kecerdasan emosi memiliki peran dan pengaruh yang tinggi dalam dunia pekerjaan. Sederhananya, baik atau tidaknya pekerjaan yang Anda lakukan akan dipengaruhi oleh kualitas kecerdasan emosi yang Anda miliki. Dan tahukah Anda, kecerdasan emosi menyumbang 80% dari faktor penentu kesuksesan seseorang, sedangkan 20%-nya dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosi merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan dan memahami emosi, baik emosi diri sendiri maupun emosi orang lain, dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental, yaitu mampu mengontrol emosi saat sedang marah, sedih, takut, kecewa, dan sebagainya, yang menggerakkan seseorang untuk bertindak lebih jauh. 5 indikator kecerdasan emosi menurut Daniel Goleman. Yang pertama, self-awareness atau kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk mengenali emosi pribadi. Yang kedua, self-regulation atau pengaturan diri, yaitu kemampuan untuk mengatur dan mengelola emosi pribadi. Yang ketiga, self-motivation atau motivasi diri, yaitu kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dalam melakukan atau mencapai sesuatu. Yang keempat, social skill atau keterampilan sosial, yaitu kemampuan untuk membangun hubungan sosial yang baik dan positif dengan orang lain. Implementasi di tempat kerja kerajinan tangan di Banyuwangi. Yang pertama, self-awareness. Dalam melakukan pekerjaannya sebagai pemilik toko kerajinan tangan Mutiara Seni di Banyuwangi, Bapak Nur sadar akan kekurangannya dalam hal mengatur laporan keuangan. Sehingga pemilik toko minta bantuan kepada salah satu anaknya untuk membackup masalah keuangan yang ada. Yang kedua ada self-regulation, yaitu adanya salah satu karyawan yang mengalami kesulitan dalam hal mengatur waktu serta fokus pada saat bekerja. Hal ini dapat menyebabkan seringnya terlambat dalam hal mengerjakan pekerjaan dan kualitas kerajinan tangan yang dibuatnya pun menurun. Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan cara mengimplementasikan self-regulation skill. Pemilik toko, yaitu Bapak Nur, membuat jadwal yang realistis serta sistematis. Dan yang kedua adalah membuat lingkungan kerja agar lebih kondusif. Dan yang terakhir, para karyawan bisa melakukan evaluasi diri secara berkala. Dengan meningkatkan skill ini, bisa dipastikan para karyawan akan lebih meningkatkan produktivitas serta kualitas kerajinan tangan yang dihasilkannya. Yang ketiga yaitu self-motivation. Terjadi ketika karyawan merasa bosan dan merasa pekerjaan yang dilakukan monoton itu saja. Ditambah lagi pada saat itu terjadi pandemi virus corona yang menyebabkan penurunan penjualan. Pemilik dari toko kerajinan tangan Mutiara Seni di Banyuwangi ini memberikan solusi kepada karyawannya, yaitu dengan tetap memproduksi barang-barang seperti vas bunga, kiling, dan juga asbak. Dan produksi itu digunakan untuk disimpan di toko. Nah, pemilik dari toko kerajinan tangan Mutiara Seni ini juga memberikan saran-saran ataupun ide kepada karyawannya agar selalu memproduksi barang-barang baru agar semua penjualan bisa diterima oleh konsumen. Yang keempat yaitu social skill. Pemilik toko kerajinan tangan atau biasa dipanggil Bapak Nur, social skill yang dilakukan yaitu dengan melatih kepada para pemuda atau warga yang ada di Banyuwangi. Pada saat itu Disperindak atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan memilih Bapak Nur untuk melakukan sosialisasi kepada warga. Sosialisasi yang dilakukan yaitu bagaimana cara membuat kerajinan dari bahan-bahan yang ada di rumah. Dengan adanya sosialisasi tersebut bisa memberikan respon positif. Contohnya, warga tersebut membuat kerajinan tangan yang bahan-bahannya seadanya di rumah. Empati adalah kemampuan untuk menghadapi pikiran atau perasaan orang lain, yaitu keadaan mental yang mengidentifikasikan diri kepada perasaan atau pikiran yang dialami oleh orang lain. Lalu seberapa penting sih empati di tempat kerja? Salah satu implementasi dari empati di toko kerajinan tangan Mutiara Seni yang ada di Banyuwangi ini yaitu di tempat atau di toko ini selalu menerapkan sikap empati terhadap sesama, baik itu dengan pemilik maupun karyawan yang lainnya.
Sikap ini digunakan agar pemilik ataupun karyawan dapat bekerja secara baik dan cepat, dan juga dapat meningkatkan kepuasan terhadap pelanggan. Pasalnya, setiap karyawan ataupun pemilik sama-sama harus memotivasi dan tidak ada niatan untuk menciptakan lingkungan kerja yang toksik, sehingga produktivitas pun semakin meningkat. Memiliki empati berarti kita harus bisa memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Dengan adanya empati tersebut, kita bisa membangun hubungan yang harmonis. Lantas, bagaimana cara membangun empati di tempat kerja? Salah satu cara yang dilakukan oleh Bapak Nur sebagai pemilik toko kerajinan Mutiara Seni, yaitu dengan cara menjalin atau membangun komunikasi dengan sesama karyawan, seperti menerima ide-ide baru atau ide-ide apa saja yang dituangkan oleh karyawannya, sehingga dengan ide-ide tersebut bisa memajukan toko tersebut dan bisa membuat kerajinan tangan yang baru. Selain itu, penting untuk memahami dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Setiap karyawan memiliki latar belakang, pengalaman, dan keahlian yang berbeda. Sehingga penting untuk menunjukkan rasa hormat dan penghargaan setiap perbedaan yang ada. Dengan membangun lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung, karyawan akan merasa lebih nyaman dan termotivasi untuk bekerja secara kolaboratif. Empati adalah kemampuan menghadapi perasaan dan pikiran orang lain, keadaan mental, mengidentifikasi diri pada keadaan perasaan pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Empati menjadi bagian penting sosial kompetensi, tidak sekedar ikut merasakan pengalaman orang lain, tapi juga mampu melaksanakan respon kepedulian terhadap perasaan dan perilaku orang lain.